Salam sahabat saksi, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sahabat saksi semuanya. Firman Tuhan terambil dari Ayub 1 ayat 4 dan 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami merenungi firman-Mu. Engkau bekerja dalam hati kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat saksi, jika kita perhatikan kehidupan di zaman ini, mungkin generasi muda memiliki hidup yang konsumtif, huru-hara, bahkan juga generasi muda banyak yang menggunakan narkoba, hidup secara bebas, tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Mereka cenderung untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai membuat aturan untuk menjaga keharmonisan, kerukunan, dan keteraturan di tengah masyarakat. Namun, apa sebenarnya yang menjadi dasar? Apa yang sebenarnya menyebabkan anak-anak muda bertindak demikian? Apakah mereka tidak ada yang menuntun? Ataukah mereka tidak mempunyai nurani untuk hidup sesuai dengan aturan yang ada? Nah, mari kita perhatikan dari kehidupan Ayub. Ayub adalah orang yang bijaksana. Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ayub adalah orang yang takut akan Allah dan ia menjauhi kejahatan. Ia memiliki iman yang luar biasa kepada Allah. Dan disebutkan juga Ayub adalah orang yang kaya, bahkan orang yang terkaya dari semua orang di wilayahnya pada waktu itu. Nah, dari dua hal ini, dari Ayub yang takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan, dan juga orang yang kaya, kita bisa melihat ada pola kehidupan yang dimiliki Ayub sebagai imam dalam keluarganya. Ketika kekayaan dimiliki oleh Ayub, tentu anak-anaknya pun juga akan memiliki kekayaan yang sama. Bagaimanapun anak-anaknya juga kaya, bagaimanapun anak juga hidup sesuai dengan bagaimana gaya hidup orang kaya pada waktu itu. Mereka biasa mengadakan pesta, bahkan disebutkan pestanya itu bergiliran dari rumah ke rumah, saudara yang satu ke saudara yang lain. Dan itu menandakan bahwa kemapanan mereka, perkembangan mereka sebagai orang kaya itu dimiliki oleh anak-anak Ayub. Dan terlebih kita melihat ada kebersamaan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga Ayub. Karena ketika saudara laki-laki mengadakan pesta, maka saudara perempuan mereka diundang. Padahal saudara perempuan tidak memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan masyarakat timur pada waktu itu. Tetapi kita melihat ada kebersamaan yang luar biasa di tengah keluarga Ayub. Nah, Ayub ketika anak-anaknya telah selesai mengadakan pesta, apa yang dilakukan oleh Ayub? Ternyata Ayub menguduskan anak-anaknya. Setiap selesai mengadakan pesta, pagi-pagi benar, Ayub bangun. Ayub mempersembahkan korban bakaran, dan jumlahnya itu sebanyak jumlah anak-anak Ayub. Mengapa hal ini dilakukan? Karena Ayub ingin menjaga relasi kekudusan antara anak-anaknya dengan Tuhan. Ayub berpikir, siapa tahu dalam pesta mereka, dalam kemabukan mereka, dalam kehidupan mereka yang pesta pora, dalam kehidupan mereka yang mewah, mereka telah mengutuki Allah mereka. Mereka telah
membuat hati Allah itu tidak berkenan lagi kepada mereka. Inilah Ayub. Dia menjadi imam bagi keluarganya. Dia peduli kepada kerohanian anak-anaknya. Dia peduli terhadap relasi antara anak-anaknya dengan Allah. Ayub menjadi imam bagi keluarganya. Ayub menjadi imam yang membuat di perantara supaya anaknya hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, sahabat saksi, kita dan keluarga kita sebagai orang tua dan anak-anak kita tentu harus melakukan sebagaimana yang Ayub kerjakan. Kita harus menjadi pengantara, kita harus menjadi imam bagi keluarga kita, mengarahkan isi keluarga kita, anak-anak kita supaya dekat dengan Allah, supaya memiliki relasi yang baik dengan Allah, sehingga mereka bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga mereka bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Ya, sebagai orang tua memang kita wajib memberikan harta, kekayaan untuk pemeliharaan anak-anak kita. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita juga harus memelihara kerohanian mereka. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, marilah kita menjadi imam bagi anak-anak dan keluarga kita semuanya. Mari kita arahkan anak-anak kita untuk hidup kudus, hidup dekat dengan Tuhan. Dan kitalah imamnya, kitalah imam bagi keluarga. Tuhan Yesus berkati. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami sebagai orang tua mau menjadi imam bagi keluarga kami, menjaga hubungan yang erat dengan Engkau, menjaga moral sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, terlebih hidup sesuai dengan apa yang menjadi perintah. Mampukan kami untuk mengarahkan anak-anak dan keluarga kami. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan hidup kami, kami mohon berkat dari surga melimpah dalam kehidupan kami. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus menyertai sahabat saksi semuanya.